Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pembacaan kitab Kasyifatus Anja. Kita telah sampai kepada fasal fi anwa'il isti'anat wa ahkamiha. Fasal di dalam menjelaskan macam-macamnya minta tolong mengucurkan air ketika wudhu, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Jadi pada fasal ini beliau akan menjelaskan macam-macamnya minta tolong dan hukum-hukumnya minta tolong kepada orang lain supaya orang lain mengucurkan air wudhu kepada kita. Nah, apa saja hukumnya? Nah, di sini beliau akan menjelaskan. Kata musannif, al-isti'anatu arba'u khisalin. Al-isti'anatu, adapun minta tolong di dalam mengucurkan air ketika wudhu, itu arba'u khisalin, ada 4 macam. Bal aktsaru, bahkan lebih banyak dari 4. Wasinu watta'u fi qawlihi al-isti'anat zaidatani li ta'kid. Adapun huruf sin, watta'u, dan huruf ta fi qawlihi di dalam perkataannya musannif, al-isti'anat itu zaidatani, itu 2 huruf tambahan, li ta'kidi, fungsinya adalah li ta'kid, untuk menguatkan. Ai i'anat, maksudnya adalah menolong. Atau huruf sin dan ta tadi itu lisayrurati, fungsinya adalah untuk lisayrurah, ai sayruratuha, yaitu menjadikan isti'anah tadi i'anat, yaitu pertolongan. Walaisata, dan tidaklah huruf sin dan ta tadi itu litolab, itu bukan untuk litolab, bukan untuk meminta. Li'annahu, karena yundabu, disunnahkan, tarkuha, meninggalkan minta tolong, mutlakon, secara mutlak. Jadi makna isti'anah tadi itu bukan minta tolong. Karena minta tolong supaya orang lain mengucurkan air untuk kita berwudu, itu sunnahnya ditinggalkan. Oleh karenanya maknanya isti'anah tadi bukan minta tolong. Sawa'un talabaha amla, sama saja seorang minta tolong atau tidak, tetap disunahkan tidak meminta tolong. Hatta lau a'anahu, bahkan lau seandainya a'anahu, menolong orang yang berwudu, ghairuhu, selainnya, orang lain menolong orang yang berwudu, fi sabbil ma, di dalam mengucurkan air, alaihi, atas orang yang berwudu, masalan contohnya indal wudu, alaihi, atas orang yang berwudu, indal wudu, ketika wudu, masalan contohnya, wa huwa sakitun, dan dia diam, mutamakinun, lagi dia itu mampu, min man'ihi, dari mencegahnya, au min fi'lihi, atau dia mampu dari mengucurkan air tadi binafsihi, dengan sendirinya, maka kana khilafal aula maka yang demikian itu adalah menyelisihi yang lebih utama. Jadi seandainya ada orang yang sedang berwudu, kemudian ada orang lain yang membantunya untuk mengucurkan air. Nah, ketika orang lain tadi mengucurkan air, dia malah diam saja, padahal dia mampu mencegahnya, atau dia mampu mengucurkan air tadi dengan dirinya sendiri, maka yang demikian itu adalah khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Wa huwa, adapun lafal i'anah
itu minal aun, itu diambil daripada kata aun. Jadi lafal i'anah itu diambil daripada lafal aun bimakna adh-dhahir alal amri, dengan makna menampakkan atas perintah. Nah, isti'anah tadi itu dikatakan tadi ada 4 perkara. Yang pertama, ahaduha mubahatun. Yang pertama hukumnya adalah mubah. Wathaniha, yang kedua hukumnya adalah khilaful aula. Wathalithuha, yang ketiga hukumnya adalah makruhatun. Warabi'uha, yang keempat hukumnya adalah wajibatun, wajib. Jadi hukum isti'anah itu ada 4. Ada yang mubah, ada yang khilaful aula, ada yang makruh, ada yang wajib. Fal mubahatu, adapun minta tolong yang mubah, hiya itu adalah takribul ma, yaitu mendekatkan air. Ai ihdaruhu, mendatangkan air atau menyediakan air. Jadi minta tolong yang diperbolehkan itu adalah minta tolong kepada orang lain supaya mendatangkan air atau supaya orang lain menyediakan air untuk kita berwudu. Fala ba'sa bihi, maka tidak masalah bihi dengan minta tolong supaya didatangkan air, itu enggak masalah. Wala yuqalu, dan tidak bisa dikatakan innaha, bahasanya minta tolong didatangkan air tadi itu khilaful aula, enggak bisa dikatakan khilaful aula. Kenapa? Li thubutiha anhu alaihissalam, karena tetapnya minta tolong tadi anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mawatina katsiratin, pada tempat-tempat yang banyak. Jadi kalau minta tolongnya tadi itu supaya didatangkan air, maka itu enggak masalah, hukumnya adalah mubah. Kemudian hukumnya yang kedua adalah khilaful aula. Minta tolong itu hukumnya adalah khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Wahia, adapun minta tolong yang hukumnya adalah khilaful aula, itu adalah sobbul ma, yaitu menuangkan air ala nahwil mutawaddi, atas seumpama mutawaddi, walau min ghairi ahlil ibadah, walaupun dari selain ahli ibadah. Selain ahli ibadah, misalnya non muslim. Wabila tolabin, dan walaupun dengan tanpa diminta. Jadi kalau minta tolongnya tadi itu supaya orang lain mengucurkan air kepada orang yang berwudu, maka itu hukumnya adalah khilaful aula. Nah, kenapa minta tolong supaya orang lain mengucurkan air tadi itu hukumnya adalah khilaful aula? Beliau Imam Al-Qurtubi menjelaskan, li'annal i'anata tarafuhun, karena minta tolong, karena menolong itu adalah tarafuh. Jadi minta tolong itu adalah tarafuh. Apa itu makna tarafuh? Maknanya adalah tanaum, yaitu enak-enakan, bernikmat-nikmat atau enak-enakan. Watazayyun, dan berhias. Berhias apa? Supaya dilihat oleh orang lain dia adalah orang besar. Nah, orang mengucurkan air dia berwudu supaya dilihat oleh orang dia adalah orang besar. Maka yang demikian itu la taliqu bil muta'abbid. Maka minta tolong tadi itu la taliq, itu enggak pantas, enggak cocok bil muta'abbid bagi orang yang beribadah.
Wahada ini hukumnya tadi adalah khilaful aula. Ini fi haqqina, ini pada hak kita. La fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi kana yaf'alu dzalika, Nabi melakukan hal itu libayanil jawaz, untuk menjelaskan yang demikian itu hukumnya adalah boleh. Walidha, oleh karenanya, lau qasada, seandainya seorang bertujuan biha dengan minta tolong tadi, asyakhsu, seorang, lau qasada, seandainya bertujuan biha dengan minta tolong tadi, asyakhsu, seorang bertujuan minta tolong tadi. Nah, tujuannya tadi adalah ta'allumal mu'in, yaitu mengajarkan kepada orang yang menolong. Lam yakun khilafal aula, maka minta tolong tadi itu bukanlah khilaful aula. Jadi kalau minta tolong kepada orang lain supaya orang lain tadi mengucurkan air, tetapi tujuannya itu adalah untuk mengajarkan wudhu kepada orang yang menolong, maka itu tidaklah khilaful aula. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian wal makruhatu, dan minta tolong itu hukumnya adalah makruh. Wahia, adapun minta tolong yang hukumnya makruh itu liman, bagi orang yaghsilu, yang dia membasuh a'dha'ahu, anggota-anggotanya orang yang berwudu. Nah, makruh ini bagi orang yang membasuhkan anggota-anggotanya orang yang berwudu, bukan dari sisi mutawaddi'nya. Maksudnya adalah walau kanal mu'inu amroda, walaupun orang yang menolong tadi itu adalah amrod, itu tetap dimakruhkan. Nah, amrod ini siapa? Wahwa, adapun amrod itu adalah man, orang batu'ah yang dia lambat, orang batu'ah yang lambat, nabatu sya'ri wajhihi, tumbuhnya rambutnya wajahnya, orang yang lambat tumbuh rambut wajahnya. Wal hurmatu, adapun keharaman amrod itu min wajhin akhara, itu dari sisi yang lainnya. Jadi keharaman amrod itu dari sisi yang lainnya. Misalnya memandang amrod dengan syahwat atau yang lainnya. Nah, itu baru haram. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah wal wajibatu, yaitu minta tolong yang hukumnya adalah yang wajib. Hiya, adapun minta tolong yang hukumnya wajib itu adalah lil marid, bagi orang yang sakit, indal ajzi, ketika enggak mampu wudu dengan sendiri. Maksudnya adalah fatajibu, maka wajib al-i'anatu, menolong, ala, atas, al-anjis, atas orang yang tidak mampu berwudu dengan sendiri. Walau bi ujrati mithlin, walaupun dengan upah mithl. Jadi upah mithl, ujratu mithli, itu adalah upah atau bayaran yang biasa berlaku di daerah tersebut. Infadulat amma yu'tabaru fi zakatil fitri, jika lebih apa upah tadi, amma dari harta, yu'tabaru yang diperhitungkan fi zakatil fitri, pada zakat fitrah, jika ada yang harta yang lebih bayarnya tadi. Wa ila, kalau enggak ada harta yang lebih,
sholat, hendaknya orang yang sakit tadi itu sholat bitayamumi dengan tayamum wa a'ada, dan dia harus mengulangi sholatnya ketika dia sudah sembuh. Wa mithluhu, dan seperti orang yang sakit itu adalah man, orang lam yaktir, yang dia tidak mampu alal qiyam, atas berdiri fi sholah, di dalam sholat, bi mu'inin, illa, kecuali bi mu'inin, kecuali dengan orang yang menolong. Jadi orang yang nggak bisa sholat dengan berdiri, kecuali harus minta tolong sama orang lain, maka wajib baginya minta tolong kepada orang lain supaya dia bisa sholat dengan berdiri, walaupun dia harus membayar upahnya. Wa baqiya minal i'anati syai'an, dan sisa dari minta tolong tadi, dari menolong tadi itu syai'an ada dua. Wa baqiya, dan sisa minal i'anah dari menolong tadi itu syai'ani, ada dua perkara. Yang pertama itu hukumnya adalah sunnah. Yang pertama, hukum menolong itu adalah sunnah. Wahia, menolong yang hukumnya sunnah itu adalah i'anatul munfaridi, yaitu menolong seorang yang sholat sendirian, anisof, daripada sof. Cara menolongnya bagaimana? Yaitu bimuwafaqatihi, dengan mencocokinya, fi mautihi, pada tempatnya, masalan. Jadi ada orang yang sholat sendirian di belakang sof, kemudian seorang tadi, orang yang ada di depannya tadi, dia mundur. Tujuannya adalah untuk menemani orang yang sholat sendirian tadi, supaya dia nggak sholat sendirian di belakang shaf. Nah ya, menolong model semacam ini hukumnya adalah sunnah. Waharamun, dan yang kedua adalah menolong yang hukumnya haram. Wahia, adapun menolong yang hukumnya haram itu adalah al-i'anatu ala fi'lil haram, yaitu menolong atas melakukan keharaman. Ini hukumnya adalah haram. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.